Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kami akan membacakan berita jemaat Minggu tanggal 17 Mei tahun 2020, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berita pelayanan. Kegiatan ibadah hari Minggu di Gereja Immanuel, Sinta Asih, Rapen, Eprata Parangkampeng, dan Bukit Moria. Ibadah kategorial, ibadah rumah tangga, atau ibadah syukuran yang sifatnya mengumpulkan orang banyak, untuk sementara belum dapat dilaksanakan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dari Majelis Jemaat GKM Moratewe, kecuali ibadah duka cita atau kematian. Liturgi atau tata ibadah yang kita pakai sebagai panduan dalam ibadah minggu di rumah masing-masing secara mandiri, yaitu sesuai liturgi atau tata ibadah dari Majelis Sinode GKE. Ibadah minggu bisa diikuti melalui YouTube GKE Jemaat Moratewe, rekaman video yang dibagikan ke setiap lingkungan melewati WA Group. Ibadah minggu juga dapat dilaksanakan mandiri di rumah masing-masing sesuai liturgi yang sudah dibagikan oleh pengurus lingkungan kepada setiap keluarga. Dalam ibadah minggu tersebut, disediakan juga renungan sesuai Almanak Nats GKE yang dibagikan kepada warga jemaat. Yang kedua, berita ulang tahun dari tanggal 17 sampai 23 Mei 2020. Ulang tahun kelahiran ada 40 orang dan ulang tahun perkawinan ada 4 pasang keluarga. Yang ketiga, berita keuangan. Berita keuangan dari tanggal 8 sampai 16 Mei 2020 dapat dilihat melalui WA Group lingkungan atau dapat langsung menghubungi Sekretariat BPH Majelis Jemaat GKE Moratewe. Amplop kolekte dan liturgi ibadah minggu didistribusikan oleh pengurus lingkungan masing-masing. Yang keempat, ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Sepno Piana Silotonga STH dan Penetua dan Diakon Pemuda Majelis Jemaat GKE Moratewe. Demikianlah pembacaan berita jemaat. Baiklah, kita akan memasuki ibadah kita dengan memakai liturgi ibadah minggu versi keluarga pada tanggal 17 Mei 2020. Jemaat dipersilahkan berdiri. Sidang jemaat yang terkasih dan yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tahbiskan persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat menyanyi lagu pujian dengan judul Tak Terbatas. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Doa pengakuan dosa dan petunjuk hidup baru. Marilah kita hening sejenak, merenung ulang, menyesali dosa kita, dan memohon pengampunan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, baik terhadap Dikau maupun sesama kami. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allah-Mu, memegang tangan kanan-Mu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat yang 13. Jemaat kembali menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, Mulia, Mulia Namanya. Doa syukur dan doa pembacaan Alkitab. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, dalam saat teduh ini, sejenak kami kembali diajak untuk mengingat perjalanan kehidupan yang telah kami lalui. Di dalamnya ada suka dan duka. Namun pada Tuhan selalu menyatakan pertolongan, kami mampu melaluinya. Terima kasih buat napas kehidupan, kesehatan, rejeki, kehadiran orang-orang di sekeliling kami, serta hikmat-Mu agar kami mampu bijak dalam menjalani hidup kami. Bahkan kami selalu meyakini bahwa masa depan hidup kami pun ada dalam jaminan berkat-Mu. Allah yang baik, di tengah persekutuan ini kami akan membaca firman-Mu yang kudus.
Tolong agar kami boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Pembacaan Alkitab dan kemudian akan dilanjutkan dengan renungan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-66 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20, yaitu dengan perikop nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah pujian-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku, yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu dalam asap korban dari domba-domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang diucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Renungan firman Tuhan oleh Pendeta Sepnopiana Silotonga STH. Sidang jemaat yang terkasih dan yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat hari Minggu, saudara-saudariku yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ibadah ini, kita bersama-sama akan membaca dan sekaligus akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nas yang diperhadapkan bagi kita sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan yang ke-21. Namun sebelum kita akan membaca dan merenungkannya, saya undang terlebih dahulu kita berdoa. Terangi kami Tuhan dengan kuasa hikmat-Mu, sehingga dalam kami akan merenungkan firman-Mu di saat teduh ini, kami boleh mendapatkan pengertian yang benar. Pengertian itu dalam kuasa Roh Kudus Tuhan pula, dimampukan untuk menggerakkan seluruh langkah kehidupan kami untuk menghasilkan buah yang terbaik bagi Tuhan dalam perilaku dan tindakan yang nyata dan benar. Berfirmanlah dan urapilah hamba-Mu, diberkati seluruh jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan yang ke-21. Di bawah perikop, Yesus menjanjikan penghibur, demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi.
Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dan yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah minggu ke-8 di mana kita tidak dapat beribadah bersama di gedung gereja. Ya, 8 minggu artinya sudah 2 bulan. Wabah corona memaksa kita berjarak satu dengan yang lain. Bukan karena kita membenci, tetapi justru karena kasih kita bagi yang lain. Selama 2 bulan ini, saya percaya banyak perasaan yang bercampur aduk di dalam diri kita karena wabah ini. Dan kalau boleh jujur, perasaan yang paling dominan yang ada di dalam hati dan diri kita itu adalah ketakutan dan kesedihan. Kenapa ketakutan? Virus corona ini sangat kecil, bahkan tidak bisa dilihat mata. Berbeda dengan preman pasar yang sangar, apalagi kalau berbadan besar. Kalau melihat yang semakin besar badannya, semakin kelihatan sangar, itu akan semakin menakutkan. Corona ini adalah sesuatu yang kecil, tapi ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Buktinya saudara-saudari yang terkasih dan yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun ia kecil, ribuan orang sudah mati karenanya. Dan jutaan orang yang dipukul virus ini. Ia menular dengan mudah, bahkan cara penyebaran, gejala awal dan gayanya sering berubah-ubah. Bekerja di saluran pernapasan untuk mematikan manusia. Padahal napas adalah modal utama manusia untuk bisa hidup. Kalau dulu batuk, pilek dan bersin adalah sesuatu yang biasa saja. Bahkan kalau periksa di perawat ataupun dokter, dianggap ini adalah sesuatu yang mudah ditangani, cukup istirahat, minum obat, minum air hangat, selesai. Lain dengan sekarang, kalau ada di sekeliling kita ini seseorang yang melakukan 3 hal di antaranya ini, maka mata-mata yang penuh kecurigaan pasti akan memandanginya. Kita takut tertular dan juga takut menularkan, khususnya untuk orang-orang terdekat yang kita kasihi. Kenapa kesedihan, saudara-saudariku yang terkasih? Sebab ketakutan akan dampak virus ini mengakibatkan kita harus kehilangan hidup yang normal. Virus ini mengubahkan hampir semua bagian kehidupan. Ia menjungkir balikan kebiasaan dan kebudayaan kita. Biasanya salaman, bahkan kalau ibu-ibu khususnya sampai cipika-cipiki. Biasanya kapanpun mau berkumpul dengan teman ataupun saudara asal ada uang dan ruang akan dilakukan. Biasanya mau pergi atau traveling kemanapun kita mau, ada duit, sudah ada tiket, cukup kita pergi tanpa batasan. Biasanya bisa kita beribadah bersama di satu tempat, baik di gereja ataupun di rumah-rumah. Bahkan di media sosial banyak yang katakan rindu sekali bisa beribadah kembali di gereja. Mudah-mudahan jikalau sebelumnya Senin Kemis ke gereja sebelum virus corona beredar, nantinya setelah penularan virus corona ini berhenti, akan lebih rajin ke gereja. Kemudian saudara-saudariku yang terkasih dan yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, contoh lainnya adalah pada masa raya Paskah. Biasanya untuk kita warga GKE, ada kebiasaan pulang ke kampung halaman untuk nyekar begitu ke makam orang-orang terdekat, orang tua ataupun sanak keluarga yang lain. Namun untuk tahun ini jangankan pulang kampung, ibadah subuh di makam pun ditiadakan. Semuanya tidak bisa kita lakukan seperti biasa lagi. Ia menghilangkan dan memisahkan kita dengan hal yang biasa kita lakukan. Bahkan karena wabah ini juga banyak orang yang harus kehilangan orang-orang terkasih karena kematian yang terjadi. Bahkan banyak yang kehilangan mata pencaharian sehari-hari. Ini menimbulkan kesedihan bagi kita masing-masing. Saudara-saudariku, ketakutan, kesedihan
Dan perasaan kehilangan itu adalah sesuatu yang manusiawi dimiliki oleh seorang manusia. Perasaan itu tidak bisa kita hindari. Apalagi dengan mudahnya kita usir atau hardik perintahkan begitu dengan sesuka kita untuk pergi segera dari hidup kita. Tidak akan mudah, saudara-saudariku yang terkasih. Tidak semudah kita membalik telapak tangan. Pastinya kita memerlukan sesuatu yang tetap, yang bisa menguatkan dan memampukan kita untuk bisa menghadapi serta menyelesaikan situasi ini. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai 21 tadi, kita bisa melihat bagaimana Yesus menyampaikan janji pada konteks saat itu kepada para murid, bahwa dia akan memberikan sepeninggalnya, yaitu penolong yang menghibur setiap murid. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus sangat menyadari apa yang akan terjadi dan berlaku bagi para murid setelah dia memberitahukan kepergiannya untuk kembali ke rumah Bapa. Mereka akan mengalami ketakutan dan kesedihan. Tidak ada lagi begitu orang yang mereka kasihi. Dunia mereka akan dijungkir balikan. Mereka akan sangat berubah. Bisa saja hidup mereka akan menjadi rubuh dan porak-poranda sepeninggal Yesus yang mereka hormati dan mereka kasihi. Yesus adalah merupakan kekuatan, pembela, bahkan pengingat bagi mereka selama kurang lebih 3 tahun masa mereka bersama-sama dengan Yesus. Kepergian Yesus untuk kembali ke rumah Bapanya dapat menjadi situasi yang membuat para murid seolah menjadi yatim piatu. Oleh sebab itu, berkaitan dengan ketakutan dan kesedihan itu, Yesus mengingatkan bahwa para murid tidak akan ditinggalkan sendiri. Ya, secara fisik Yesus memang akan pergi, tapi Yesus menjanjikan kepada para murid bahwa akan ada yang mendampingi mereka, menghibur mereka, menguatkan mereka dalam keadaan yang demikian. Mereka akan mampu menghadapi dan mengatasi kehilangan itu dengan kehadiran penolong yang menghibur mereka. Ini juga terkait dengan tercurahnya Roh Kudus untuk memperlengkapi para murid. Yesus meminta supaya para murid tetap tenang dan percaya. Allah sangat mengasihi mereka dan tentu tidak akan membiarkan mereka sendiri dalam menghadapi penderitaan. Roh itu akan tercurah atas mereka. Tentang bagaimana karya dan kuasa dari Roh yang dijanjikan itu akan terlihat dari bagaimana para murid akan tetap hidup di dalam Allah meskipun mereka mengalami kesulitan. Ini di dalam ayat yang ke-19. Suatu kekuatan yang akan memampukan para murid untuk tetap setia dalam pengharapan kepada Allah. Tidak berprasangka tidak baik kepada Allah. Bahkan tetap memiliki kehidupan yang berbuah. Atau tidak menutup diri untuk tetap menjadi berkat bagi sekeliling. Sesuai dengan kehendak Allah di tengah penderitaan itu di dalam ayat yang ke-21. Sebab mereka telah menerima roh kebenaran di dalam ayat yang ke-17. Yang membimbing untuk melakukan setiap perintah Tuhan dan tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hanya kepada orang-orang yang menunjukkan kasih kepada Yesus dengan tetap berkomitmen untuk dihidupi oleh roh kebenaran itu, kepada merekalah Yesus nantinya akan menyatakan diri. Roh itu akan memampukan para murid untuk tidak membenci dan melarikan diri terhadap ketakutan, kesedihan, dan kehilangan. Namun justru bisa berdamai dan menyelesaikannya dengan tetap percaya Tuhan menolong. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita pada masa sekarang atau masa kini? Saudara-saudari yang terkasih, bagi kita di masa sekarang yang berbeda zaman dengan masa di para murid pada saat itu, mari saya mengundang kita pun untuk senantiasa hidup di dalam kepercayaan bahwa roh yang menghibur, yang menolong itu akan senantiasa membimbing kita pada kebenaran, menghibur dan menolong kita selalu bersama dengan kita di dalam setiap musim dan waktu kehidupan kita. Roh itu akan menyingkapkan kita pada kebenaran akan kenyataan hidup, agar kita jangan terus terbuai dalam pemikiran bahwa kalau sudah menjadi Kristen hidup kita nyaman dan aman saja. Kebenaran bahwa kuasa Allah akan selalu memperlengkapi kita,
agar jangan sampai jatuh dengan kondisi yang sukar sekalipun. Kuasa kerja roh itu akan mengubahkan seseorang untuk tidak lagi diam dalam kegelisahan yang berkepanjangan, lalu sampai pada kesadaran pengharapan yang sejati di dalam Tuhan. Tidak menyalahkan situasi dan tidak menyalahkan ataupun meragukan Tuhan. Roh Kudus menolong kita untuk siap secara rohani dan jasmani bila terjadi situasi yang buruk. Tetap mampu melihat dengan mata iman bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Bandingkan dengan Roma 8 ayat 28. Saudara-saudari yang terkasih, orang yang sudah hidup dalam pengharapan yang sejati, ia akan tetap hidup dalam kehidupan yang realis. Tidak menyangkal bahwa ada situasi buruk yang sedang terjadi, namun ia tetap optimis dan berpengharapan akan penyertaan Allah. Mungkin sidang jemaat yang terkasih, saya mau mengajak kita bersama-sama membandingkan pengalaman ataupun pengamatan yang saya lihat beberapa waktu terakhir ini bagi saya adalah sesuatu yang menarik terkait dengan orang yang tetap optimis meskipun dia ada di tengah-tengah kehidupan dan situasi yang sulit. Saudara-saudari yang terkasih, kelompok ini atau orang-orang ini sama-sama hidup dengan kita di dunia yang sama, di negara yang sama, yang pasti sama-sama juga mengalami dampak dari corona ini, khususnya berkaitan dengan kesulitan perekonomian. Tapi faktanya saudara-saudari yang terkasih, masih ada orang yang tergerak hatinya untuk mendonasikan apa yang dimilikinya, kecil maupun besar, untuk bisa membantu orang lain, baik berupa barang ataupun uang. Bahkan yang luar biasanya mungkin kita ada melihat di dalam berita sidang jemaat yang terkasih, bahwa ada anak-anak kecil yang akhirnya memecahkan ataupun mengeluarkan begitu uang tabungannya untuk bisa disumbangkan ke pihak rumah sakit ataupun ke pemerintah begitu, tentang bagaimana uang dari tabungan yang sudah ditabungnya bertahun-tahun untuk bisa membantu meringankan dalam menghadapi virus corona ini. Mereka tidak membawa diri untuk selalu meminta karena mereka terdampak dalam penyebaran virus corona ini, tapi mereka tetap membuka diri untuk bisa memberi bagi orang lain. Ini adalah sesuatu yang luar biasa saudara-saudariku yang terkasih, bahwa meskipun penderitaan, kesukaran dan kesulitan khususnya dalam masalah corona ini pun mereka alami karena kita berada di dalam dunia yang sama, tapi mereka tetap membuat diri mereka memiliki hidup yang menjadi berkat bagi orang-orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, David Kessler dalam bukunya The 5 Stages of Grief atau 5 tahap kesedihan menyatakan bahwa untuk mengatasi kesedihan itu, kita harus memiliki kesadaran untuk mengantisipasi kesedihan itu. Kesadaran bahwa akan ada perasaan yang pahit, buruk dan mendukakan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ini menjadi semacam persiapan batin menghadapi situasi buruk, agar setelah mengalaminya kita tidak langsung terpuruk, tetapi tetap bisa bertahan dan bangkit kembali. Saya percaya dan mengajak kita untuk itu, bahwa meyakini hanya kuasa roh yang memampukan kita memiliki persiapan dalam mengantisipasi setiap musim dan waktu dalam hidup kita. Dan saya mengajak kita saudara-saudari yang terkasih, roh yang dijanjikan itu sudah tercurah atas kita bahkan pada masa kekinian, untuk kita bisa bekerja sama dengan roh itu untuk memampukan kita dalam mempersiapkan segala sesuatunya dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih jemaat Tuhan, di akhir renungan ini, saya juga mengajak kita bersama-sama untuk sampai pada ungkapan yang bagi saya menarik, yang telah diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo atau Pak Jokowi. Beberapa waktu yang lalu dia sempat mengatakan seperti ini, perlahan-lahan kita akan berdamai dengan virus corona. Terkait dengan pendapat atau ungkapan ini, mungkin ada yang tidak sependapat dengan pernyataan ini. Tapi pernyataan ini saya percaya pasti lahir dari perenungan yang mendalam dari beliau. Hal ini dimaksudkan oleh beliau ketika mula-mula sampai dengan pertengahan, atau mungkin ada yang sampai saat ini. Kita merasa sangat terdampak
tadi dikatakan mengalami ketakutan dan kesedihan dari virus corona ini. Lantas dengan keadaan yang demikian membuat kita menempatkan corona sebagai musuh yang harus diperangi. Sehingga banyak hal yang tersita, baik pemikiran atau perasaan kita untuk berperang melawan corona. Namun saudara jemaat yang terkasih, seperti yang saya ungkapkan bagian awal tadi, berperang dengan corona bukan perkara yang mudah. Sebab dengan mata kita tidak bisa melihatnya, apalagi sampai berperang dengan menggunakan senjata melawan dia. Berdamai dengan corona adalah tawaran bijak agar kita terhindar dari stres berlebihan karena corona. Tetapi tetap waspada dan menjaga kesehatan. Corona atau bahkan pergumulan yang lain bisa saja mendatangkan ketakutan dan kesedihan di dalam hidup kita. Tetapi kuasa roh yang diberikan bagi kita akan selalu membuat kita mempersiapkan hati kita menghadapi situasi yang sulit, bahkan berdamai dengannya. Menerima dan tidak menyangkal, apalagi menganggap remeh dan enteng situasi ini. Tidak marah dan mencari-cari orang yang bisa disalahkan atas kesukaran ini. Tidak depresi dan tertekan karenanya, malah tambah bersemangat untuk menghadapi hidup dan memperjuangkan kehidupan itu. Ingat saudara-saudariku yang terkasih, roh yang diberikan oleh Allah, yang dijanjikan oleh Yesus bagi setiap muridnya dan orang-orang percaya adalah roh yang sangat besar, yang memberi penghiburan dan kekuatan yang akan menolong dan memperlengkapi kita untuk menjalani setiap musim kehidupan. Mari saudara-saudariku yang terkasih, roh itu sudah tercurah, andalkan dia. Biarlah roh itu selalu bekerja di dalam hati dan pikiran kita, sehingga kehidupan kita senantiasa menjadi kehidupan yang kuat, berakar teguh di dalam Tuhan, dan selalu boleh menghadapi kehidupan dengan sebuah kepercayaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Roh Tuhan akan selalu memberkati kehidupan kita. Amin. Kita memasuki saat teduh sejenak. Saudara-saudariku yang terkasih, mari dengan sepenuh hati kita mau bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 453, bait 1-2, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau dalam hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Dia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Saudara-saudariku yang terkasih dan yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus,
Mari kita bersatu di dalam doa, kita merendahkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan doa syafaat kita yang nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami, kita berdoa. Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, kuduslah Engkau dalam kasih-Mu bagi kehidupan setiap ciptaan-Mu. Berterima kasih atas firman-Mu yang boleh kami terima dalam persekutuan ini. Biarlah setiap kami semakin diteguhkan dan dibimbing untuk semakin menghayati setiap karya-Mu di hidup kami. Dalam doa ini kami memohon kepada Engkau sebagai pencipta sekaligus pemilik seluruh alam semesta. Allah yang memiliki otoritas dalam mengatur dan menentukan segala yang terjadi. Allah yang kami percaya memiliki kehendak yang dinyatakan melalui segala yang diadakan. Saat ini dunia dan khususnya Indonesia diliputi oleh kemelut dengan mewabahnya COVID-19 atau virus corona. Terjadi banyak penderitaan dan kemalangan diakibatkannya. Tidak sedikit kematian terjadi. Bahkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pun semakin terganggu. Tuhan, kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami dalam kemelut ini. Dan kami tetap percaya bahwa Tuhan akan mendatangkan kepulihan dan kebangkitan. Nyatakan senantiasa hikmat-Mu atas pemerintah kami, agar boleh menentukan setiap langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Dan didukung dengan kesatuan tekad oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan segala upaya baik ini. Kami juga memohon, berilah pula perlindungan, keselamatan dan semangat bagi setiap tenaga medis dalam perjuangan mereka sebagai garda terdepan untuk penanganan virus corona ini. Tuhan, kami memohon Engkau juga boleh memberikan kepada kami tetap kekuatan, semangat, pantang menyerah, bahkan hati yang senantiasa boleh mempersiapkan diri kami untuk berhadapan dengan setiap musim dan waktu kehidupan kami untuk selalu boleh berserah kepada Tuhan. Berkati pula gereja Tuhan dalam setiap tugas tanggung jawab pekabaran Injil, khususnya gereja Kalimantan Evangelis, agar melalui setiap pelayanan yang dilakukan, nama-Mu dan kasih-Mu semakin dinyatakan. Berkati juga kehidupan rumah tangga kami, agar kami selalu saling mendukung dan mengasihi, rukun dan harmonis. Jadikan rumah tangga kami selalu menjadi rumah doa. Berkati kami baik sebagai orang tua maupun sebagai anak. Jaga dan lindungi baik istri atau suami kami, orang tua dan saudara-saudari kami, dan setiap anak kami. Di tengah segala kesulitan, kami pun tetap memohon agar kiranya segala usaha dan pekerjaan kami tetap diberkati oleh Tuhan, sehingga kami tetap beroleh kecukupan dalam melanjutkan kehidupan. Limpahi kami juga dengan kekuatan dan kesehatan. Segala pergumulan, beban yang mungkin menimpa hidup kami, ajar kami agar tetap kuat, bahkan selalu percaya Tuhan bersama kami dalam kuasa Roh Penghibur-Mu. Dan biarlah di atas segala sesuatu yang kami harapkan, kami perjuangkan, kehendak Tuhanlah yang selalu jadi atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman. Jemaat dipersilahkan berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Tibalah kita pada persembahan syukur, nas pengantar persembahan. Sebab jika kamu rela dan untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, sebagai ungkapan syukur merespon setiap berkat-Mu yang telah diberikan pada kami akan mengumpulkan persembahan. Terimalah Tuhan, agar melaluinya boleh dipergunakan mendukung pelayanan gereja-Mu di dalam dunia. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi nyanyian persembahan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147 ayat yang pertama sampai yang kedua. Di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terima Tuhan, oh terima Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terima Tuhan, oh terima Tuhan. Sidang jemaat yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.